Aduh, ternyata Taylor Lautner itu sangat berbakat ya. Memang benar jawabannya karate. Dia jago banget karate karena dia sudah mulai masuk kelas karate pada saat ia berusia 6 tahun dan telah mendapat black belt pada saat usia 8 tahun. Tapi bukan itu aja, cukup balance deh. Selain karate, dia juga senang musik. Dia ngambil kelas dance, jazz, and hip hop setelah itu pada saat ia remaja. Aduh, multi talented banget ya si Taylor Lautner ini. Oke, sekarang saatnya kita ke Patsy Widakuswara untuk Snapshot News Corner. Silakan Patsy. Hey there News Junkie, pemirsa VOA Snapshot News Corner. Kamu tahu nggak kalau di awal minggu ini Presiden SBY menjadi tamu wawancara wartawan kawakan Amerika Charlie Rose yang ditayangkan di televisi publik Amerika. Program ini memang sering menampilkan berbagai aktor-aktor Hollywood maupun para pemimpin dunia. Dan kali ini Presiden SBY berbicara macam-macam nih, mulai dari peran Indonesia di panggung internasional sampai hobinya menyanyi lagu-lagu romantis. Tapi yang paling seru adalah saat Presiden SBY ditodong pertanyaan, Bapak ini tegas nggak sih menangani tindak kekerasan yang dilakukan sebagian kalangan atas nama agama? Mau tahu jawabannya? Yuk kita simak. We actually conduct anti-terrorism campaign very seriously in Indonesia, by all means. But of course I have to maintain the climate of brotherhood here in Indonesia because the majority of the police are Muslim. So I try to maintain their feelings because sometimes what the policy of the government is easily misinterpreted. Jadi begitu jawabannya. Intinya Bapak mau memilih jalan tengah supaya jangan ada yang sakit hati. Yang penting kita semua berharap Indonesia tetap aman, damai, dan bisa hidup tentram di tengah perbedaan. Dunia memperingati 25 tahun bencana nuklir Chernobyl. Berbagai unjuk rasa anti nuklir dan renungan digelar untuk memperingati ledakan pembangkit listrik nuklir Chernobyl, Ukraina, yang terjadi 26 April 1986. Kecelakaan ini menyebar zat radioaktif penyebab kanker dan merupakan yang paling parah dalam sejarah. Saat ini energi nuklir menghasilkan 13% listrik dunia. Tapi gara-gara kecelakaan Chernobyl, ditambah kecelakaan nuklir di Fukushima Daiichi Jepang baru-baru ini, makin banyak orang merasa meskipun tenaga nuklir merupakan energi terbarukan yang mengurangi emisi karbon, namun kalau sampai ada apa-apa, serem banget loh dampaknya. Buat para gadget mania, Sony baru saja meluncurkan komputer tabletnya yang pertama. Ceritanya sih mau merebut pangsa pasar kedua setelah Apple iPad. Tablet yang bernama S1 dan S2 ini akan menggunakan operating system Google Android 3.0 serta dilengkapi kapasitas Wi-Fi, 3G, dan 4G. Keduanya dipasarkan sekitar bulan September. Harganya belum dikasih tahu tuh sama Sony. Jadi buat yang sedang ngiler, yang penting nabung aja dulu deh. Jangan lupa ikut saya lagi jalan-jalan di panggung Headlines Internasional minggu depan di VOA Snapshot News Corner. Saya Patsy Widakuswara, kita kembali dulu ke Pivot Coffee. Bye. Siapa sangka, salah satu anggota The Black Eyed Peas, Fergie, yang selalu tampil feminin, pernah merasa tidak nyaman menggunakan hak tinggi. Hal ini diungkapkan saat ditemukan dalam acara peluncuran koleksi sepatu musim semi, Fergie. I used to only wear flats or just combat boots or tennis shoes. So they had to really work me into heels. Now I'm doing it, but I still miss the days of just going out there and I could just wear no heels. I miss that. Apalagi karena suaminya, Josh, yang pasti lebih tinggi. Semakin lagi deh Fergie harus pakai high heels. He's pretty tall, he's 6'4", and I'm 5'4". So there's a huge height difference. Untuk seorang Fergie, dia tidak pernah mau ketinggalan dalam proses desain dan kreatif dari koleksi sepatu yang menggunakan namanya. Ternyata detail banget loh dia orangnya. I personally like to be involved. I don't know if that's because I'm very detailed or I'm just a control freak, I don't know. But I'm just very passionate about what I do and I like to be involved. If my name's on it, I should be there. I should be involved. Every detail is really important to me. Seorang komedian ternama seperti Steve Martin bisa loh serius, khususnya dalam karirnya bermusik. Ternyata dia baru saja mengeluarkan album keduanya yang mengambil aliran musik bluegrass.
Well, I wasn't really rushing out a second CD, but after about a year and a half or a year even, of touring with the band, Steep Canyon Rangers, I found I did have a dozen or more songs that I'd written. Steve Martin yang menciptakan lagu-lagunya sendiri tetap memasukkan unsur komedi yang segar di dalamnya. Tapi dia tak bermaksud demikian katanya. Aduh, namanya juga pelawak ya. I never thought of it as humorous, just telling a story. It turned out to be something that people found amusement in, but it's not laugh out loud funny. Pemirsa, yuk sekarang kita bertemu dengan reporter VOA Santita Dwi Putri. Sedang ngapain sih dia? Pasti menarik banget. Silakan Santi. Studio 355. Nah, tempat ini bukan untuk foto-foto atau rekaman musik loh, melainkan untuk mempercantik diri. Ini dia salah satu salon hip dan gaul di kota Rockville, negara bagian Maryland. Tapi apa sih bedanya salon ini dengan yang ada di Indonesia? Also, the difference doing here is it's very strict with safety and with health. Memang ketat sekali peraturannya. Eva sendiri harus memiliki surat izin untuk bisa menata rambut di Amerika setelah pindah dari Eropa. Nah, tujuan pengunjung datang ke salon bukan hanya untuk rambut saja kan? Bagaimana dengan kuku? Ayo kita kunjungi bagian spa dari salon ini. Hi, so you're the nail technician. I am Santi. And what's your name? My name is Nancy. Nancy. Okay, so tell me about this sanitation process, because I know in Maryland it's like so strict. So what do you have to do? Because I see you've got the tools here. Like, how do you keep them sanitized? Yeah, we sanitize every in-person. Okay, so over here we keep all of our equipment overnight and we lay it here so that in the morning when she comes in, everything's already sanitized. Peraturan sanitasi ketat seperti inilah yang harus diikuti oleh semua pekerja salon di sini. Semua alat-alat dijamin bersih. Langsung saja yuk kita kenalan dengan pemilik salon ini, yaitu Paul Lockhart. We were a group of professionals, 6 of us, and we had our own ideas on how a beauty salon should be and how the conditions, the environment and the conditions of work should be. And so we put ourselves together, our brains and talent together, and then that's how we started. Ternyata profesi penata rambut di Amerika bukanlah profesi yang bisa dianggap gampang. Tapi setelah mengikuti training yang sulit, mereka bisa mencapai impian mereka untuk merubah penampilan para klien. Pemirsa ingin tahu ada apa sih di highlights dunia olahraga? Jangan kemana-mana, selain satu ini kita akan bertemu dengan Bung Alam Burhanan di Snapshot Sports Corner. Tapi sebelumnya yuk kita main tebak-tebakan di Trivia Quiz.